tema hari ini adalah eliminasi makanan. Nah, biasanya banyak nih yang ikut kelas ini ataupun kelas mentoring secara umum tuh karena mereka tuh bingung. Saya tuh makan ini itu tapi kok makin sakit gitu ya. Kenapa ya bisa terjadi demikian? Apakah saya nggak cocok dengan banyak makanan? Saya harus pantang apa? Taunya dari mana? Gitu. Kebanyakan seperti itu dasar berpikir. Tapi hari ini saya mau mengajak teman-teman coba belajar dari mindset yang benar. Mulailah dengan hal yang benar. Tubuh saya tuh butuh apa? Gitu ya. Makanya ada materi dasar nutrisi, ada materi komponen pembangun tubuh supaya ngerti dulu nih dasar yang perlu dicukupi apa. Jadi jangan cari pantangannya dulu apa. Nah, kalau yang dasar nutrisi kemarin sudah dipenuhi, tahu komposisi antara karbohidrat, protein, lemak baik, sayur yang harus dicukupi sehari berapa, buahnya berapa, kira-kira apakah mau mengurangi konsumsi nasinya, karbonnya, karena aktivitasnya tidak terlalu banyak, dan lain-lain. Jadi, paham dulu butuhnya apa. Kalau sudah diterapkan, dari situ baru lihat, oh tubuhnya apakah ada perbaikan, atau mungkin sama aja. Nah, kalau yang idealnya sudah dicukupin, yang standarnya sudah dilakukan, baru kita masuk ke mengeliminasi makanan. Karena kalau yang dibutuhkan apa tidak dipenuhi, artinya nanti jadinya malnutrisi, dan itu yang kebanyakan terjadi ya. Orang lihat postingan autoimun nggak boleh makan ini, night set plan nggak boleh, susu nggak boleh, dairy product nggak boleh, tepung semuanya nggak boleh, dan diikutin semuanya nggak dimakan. Akhirnya underweight, drop total, ya jadinya makin sakit gitu. Bukan karena kondisi penyakitnya, tapi karena lack of nutrition. Jadi harus paham dulu butuhnya apa, paling tidak koridor idealnya sudah dipenuhi. Oke, nah apakah perlu tes sensitivitas makanan? Saya jelaskan dulu ya supaya teman-teman ada gambaran. Kalau misalnya tes lab, IgE itu untuk tes alergi. Kalau IgG itu untuk tes sensitivitas makanan. Nah, akan muncul hasil kalau misalnya positif itu berarti merah gitu ya, karena dia ada, oh berarti untuk tes darah kita atas makanan-makanan tertentu dia reaksinya misalnya di atas berapa, tergantung labnya ada parameternya. Nanti saya tunjukin contoh hasil, dia merah. Kalau kuning itu hati-hati, dan kalau yang aman itu dikasih tanda hijau. Warna ini adalah warna apa ya, kayak warna dasar yang disepakati untuk hal-hal yang sifatnya eliminasi. Jadi antara merah, kuning, hijau, kayak traffic light gitu ya. Kalau merah itu stop, kuning itu hati-hati, hijau itu jalan gitu. Itu sama. Nanti di eliminasi makanan juga seperti itu. Nah, tapi IgG positif, kalau misalnya tes sensitivitas makanan lalu di situ merahnya banyak gitu ya, itu nggak berarti Anda bermasalah dengan makanan tertentu yang ada di daftar merah itu. Karena apa? Akurasi tes ini masih sangat rendah. Rendah sekali. Nah, kadang jika terjadi gut dysbiosis gitu ya, ini adalah kondisi perubahan komposisi populasi mikrobiota. Jadi intinya gini, bakteri baik itu lebih sedikit daripada bakteri yang jelek. Nah, kalau ini terjadi di dalam pencernaan, maka yang positif itu bakalan merah. Bukan karena kita trouble dengan makanan tertentu, sebetulnya enggak. Tapi memang pencernaannya itu lagi enggak karuan. Nah, ini contohnya. Jadi, apakah perlu tes sensitivitas makanan? Nanti teman-teman bisa jawab sendiri. Ini contoh hasil, namanya di blur ya. Ini contohnya merah keluar seperti ini. Ini dari yang footprint. Antar lab akan beda-beda, tapi kurang lebih sama. Merah itu untuk yang positif, gitu yang sebaiknya dihindari. Lalu yang kuning itu hati-hati, borderline. Lalu yang ini tuh aman gitu. Yang hijau tuh aman. Kira-kira begini. Nah, catatannya, kalau misalnya teman-teman mau atau sudah pernah melakukan tes sensitivitas makanan, harganya ini kan nggak murah ya, jutaan, 6 juta ke atas. Tergantung labnya, ya boleh saja. Tapi jangan dianggap hasil yang tertera itu adalah sebuah kebenaran dan kepastian 100% bahwa memang badan kita sensitif dengan makanan-makanan yang ada di dalam daftar merah. Karena apa? Satu, akurasi rendah. Dua, waktu melakukan tes, teman-teman nih ya, happy atau nggak happy, itu hasilnya bisa beda. Itu darah. Nah,
Hasil positif atau merah tidak berarti menandakan Anda bermasalah dengan makanan itu. Kemudian yang berikutnya, ketidakmampuan menguji itu akan membuat seseorang mengalami eating disorder. Karena apa? Takut. Misalnya yang merah banyak banget, dan itu adalah makanan-makanan yang sering dimakan misal. Akhirnya jadi takut makan, karena banyak yang nggak dimakan, lalu itu semua disingkirin, yang sangat makannya sangat jumlahnya kecil, terus komposisi nutrisinya nggak dipikirin, akhirnya bubar. Lack of nutrition. Makanya di kelas saya semua disusun ada urutannya, teman-teman. Kenapa nggak bisa orang main, saya mau ikut eliminasi makanan. Nah, udah tahu belum fondasi nutrisi? Kalau belum, nggak bisa gitu, karena akan bahaya sekali. Makanya semua materi itu dirancang dengan urutan yang sangat sudah dipikirkan. Saya trial error sendirian dulu, dan saya mengerti mana yang harusnya duluan dikerjain. Mana yang prioritas duluan, karena nggak mungkin semuanya dikerjakan berbarengan. Malah jadi melelahkan, malah jadi membingungkan. Jadi satu-satu, ya. Jadi saya hari ini tidak menerima pertanyaan tentang protein gitu ya, tentang ngitung jumlah, itu udah enggak, karena itu udah lewat di hari Sabtu kemarin. Jadi penting apa enggak? Enggak terlalu penting untuk sensitivitas makanan. Tapi kalau memang teman-teman mau tes, mampu gitu ya, dengan membayar sekian juta, gede, ya nggak apa-apa, tapi diuji. Gitu. Lalu bagaimana dengan tes DNA nutrisi? Kan sekarang banyak iklannya tuh. Tes DNA ini agak beda, karena kalau tes sensitivitas makanan itu pakai darah, ya. Kalau DNA ini nggak pakai darah, dia ngambil bisa dari air liurnya kita dan tidak dipengaruhi entah kita usianya tua atau muda atau baru lahir atau kita sekarang sedang sakit atau sehat, itu sama saja hasilnya. Dan ini yang saya bahas bukan tes DNA untuk cari saya keturunannya siapa gitu ya, atau saya ini dominan darahnya tuh darah apa, apakah Asia atau ternyata ada Eropanya gitu, bukan. Tapi yang lebih blueprint bahwa bawaan saya lahir itu apa sih sebetulnya, karena kan kita lahir dari ayah dan ibu, kita membawa genetik tertentu. Apakah kita good genes, genetiknya bagus gitu ya, atau dirty genes? Orang tuanya udah sakit ini itu, terus hamil, melahirkan kita, artinya kita membawa bibit-bibit penyakit dari mereka. Makanya salah satu kebaikan orang tua yang sangat dihargai anak di masa depannya adalah salah satunya mempersiapkan diri sebelum punya anak, sehingga genetik yang diturunkan kepada anak itu adalah genetik yang baik. That's why saya encourage orang-orang yang autoimun, kondisinya masih kronis, program hamil, saya juga melakukan itu. Jangan kayak apa ya, kayak terburu-buru seolah memenuhi standar society, harus punya anak di usia sekian, harus secepatnya, harus mau nambah secepatnya. Dan jangan, pastikan antara bapak ibunya ini DNA-nya sehat apa enggak, bener apa enggak. Paling tidak kalau sudah dirty genes, orang tua misal kita ya yang sudah menikah, dari orang tua kita ini udah dirty genes, udah kita itu membawa genetik banyak penyakit, ya jangan diterusin lagi ke anak. Paling enggak kita benerin, jangan dirty habit, jangan dirty lifestyle yang bagus. Jadi paling enggak di lock. Dan ketika punya anak itu paling enggak minimal, kita memang tidak bisa kontrol 100%, tapi kita bisa mengusahakan supaya kita mempersiapkan fisik itu yang baik, yang sehat, gitu ya. Nah, ini tidak dipengaruhi hasilnya dari kondisi atau usia Anda. Jadi mau sedang sakit atau sehat, hasilnya keluarnya akan sama. Lalu dia melihat akar masalah bawaan sejak lahir. Jadi bukan sekarang Anda tuh alergi atau sensitif apa, tapi dari sejak bawaan lahir, Anda itu punya kecenderungan, mikronutrisi kurangannya apa, makronutrisi itu apa yang harus dihindari, atau apa yang nggak boleh berlebihan, apa yang harus ditambah. Kira-kira begitu. Harganya juga relatif mahal. Saya tes terakhir hampir 10 juta, dan itu pun karena ada diskon. Nah, manfaatnya lebih bisa dijadikan acuan daripada tes sensitivitas makanan. Tapi tes ini pun karena sangat detail dan rinci, tidak akan berguna kalau kita nggak punya
kemampuan mengenali dan menguji badan sendiri. Saya tes ini setelah remisi 6 tahun. Saya baru tes ini di akhir tahun lalu. Dan dari situ saya baru mengerti, ternyata apa yang saya lakukan selama ini on the track. Apa sih yang saya lakukan? Mengeliminasi makanan, manual. Jadi tanpa tes-tes mahal ini pun sangat bisa. Tapi butuh niat, teman-teman. Ini contoh tes DNA saya. Karbohidrat saya normal, ya. Lalu refined karbohidrat less risk. Sebetulnya secara genetiknya saya tidak terlalu berisiko, tapi di dalam keseharian karena dulu over dengan pola makan gaya Indonesia ya yang berlebihan, bukan normal tapi berlebihan, artinya ada konsekuensi yang perlu saya hadapi di mana jadi sensitif sama gula dari karbo ini. Dan saya butuh waktu cukup lama untuk membatasi dan akhirnya sampai sekarang jadi kebiasaan dan badannya lebih nyaman. Ini celiac disease. Saya memang tidak ada potensi ke celiac disease. Makanya saya mau makan tepung terigu, tepung-tepungan, gluten, dan segala macam, nggak apa-apa. Tapi saya tahu nggak apa-apa, dulu saya sudah menguji nggak apa-apa, bukan berarti saya makan tiap hari sembarangan. Semua dalam koridor seimbang. Lalu ini dari mikronutrisi. Apa yang perlu prioritas untuk saya? B6, B12, kolin dan betain, vitamin D. Dan saya baru ngeh, karena saya konsumsi vitamin D selalu dosis tinggi. Kenaikannya lambat meskipun berjemur, tapi penurunannya drop. Karena memang tipe badannya begitu, genetiknya begitu. Ini ya vitamin yang lain-lain. Ini hanya contoh. Ini toxin sensitivity. Toksin yang paling saya harus perhatikan, ini namanya adalah mycotoxin. Mycotoxin ini ada di mana? Untuk badan saya, itu ada di nuts, grain, corn, coffee, wine, beer, ini jeruk bali, lalu kemudian sorghum. Jadi saya nggak makan sorghum, rice, makanya saya batasin. Dried bean yang kering-kering, apple, dan lain-lain ada di sini. Ini saya tahu baru kemarin. Tapi saya sudah mengeliminasi beberapa makanan-makanan yang ini itu udah dari lama. Dari sejak saya belajar lifestyle dan memahami badan. Jadi kesimpulannya, yang paling penting itu apa? Latihlah kemampuan untuk memahami respon badan terhadap makanan. Sehingga dengan atau tanpa tes yang mahal itu, Anda bisa punya pemahaman. Apa sih yang terjadi di dalam tubuh? Apa sih yang dibutuhkan? Dan juga kecenderungannya kemana secara genetik. Dengan cara ini akan lebih efektif. Kalau teman-teman mau tes sensitivitas makanan, boleh. Tapi nguji, mau tes DNA juga boleh, ada dasarnya, lalu diuji. Gitu ya. Nah, cara yang paling efektif, Anda bisa cek browsing, kalau misalnya yang sumber-sumber kredibel, dokter-dokter yang di luar sana ya, yang mereka juga bilang sensitivitas makanan itu tidak valid, tidak strong enough untuk menjadi dasar gitu ya. Satu-satunya yang bagus adalah eliminasi makanan. Dan itu yang bisa ngerjain kita. Kita sendiri karena kita yang punya badan. Jadi hari ini kita belajar bagaimana caranya. Apa sih yang dimaksud dengan eliminasi makanan? Pola makan yang menghilangkan suatu bahan atau kelompok makanan tertentu untuk menentukan sumber intoleransi makanan pada tubuh seseorang. Jadi, kita ngilangin satu atau kelompok makanan tertentu supaya nanti bisa menentukan apakah ini sumber intoleransi atau bukan. Jadi yang pertama dilakukan apa? Nah ini teman-teman bisa mulai catat, mulai sambil coret-coret ya. Kalau ada kertas, catat dulu nih. Orang tua Anda itu sakit apa? Punya kondisi kronis apa? Tahu nggak gitu? Ingat nggak gitu kan? Saya tahu. Taunya setelah dulu waktu papa saya meninggal, lalu mama saya meninggal, dan makin ke sini. Jadi, kita akan tahu apakah kita produk good genes atau dirty genes. Contoh saya, jadi saya kasih contoh yang gampang saya. Papa saya itu punya sakit jantung. Beliau meninggal karena setelah mengalami kecelakaan di darah kecil,
jatuh ketimpa knalpot, lalu dikasihnya pakai getah karena terjadinya di kampung gitu ya waktu dia dalam perjalanan, dikasih getah sama warga jadi melepuh dan habis itu terjadi komplikasi. Nah, ternyata beliau ini punya jantung. Jadi apa yang dia alami itu membuat shock gitu ya, dan hanya hitungan hari kemudian beliau almarhum. Lalu mama saya itu struggle dengan cancer. Mama saya 9 bersaudara, 5 dari 9 itu cancer payudara. Mereka semua perempuan. Artinya potensi untuk ada jantung, penyakit jantung, dan cancer payudara ini bisa besar. Kalau saya nggak menjaga, misalnya ini ada dirty genes plus dirty lifestyle, ya udah penyakitnya semakin menjadi-jadi. Ada penyakit-penyakit yang kita bisa kontrol karena lifestyle. Ada yang karena genetik, memang dia bisa ke-trigger karena apa saja. Tapi kalau kita lock semaksimal mungkin dengan gaya hidup yang benar, maka itu akan meminimalkan potensi dia itu tertrigger. Saya nggak banyak pakai bahan-bahan kimia. Makanya apalagi setelah kena autoimun, saya tahu keluarga saya juga dari mama terutama ya cancer. Saya nggak pakai aneh-aneh teman-teman. Jadi kayak skincare, make up yang berapa lapis misalnya skincare-nya berapa banyak, terus apa lotion gitu kan, sabun misalnya yang wangi-wangi segala macam. Saya nggak ke sana. Jadi lebih ke cari seminimal mungkin, meskipun tidak mungkin 100% untuk saya saat ini ya, nggak bisa 100% bebas kimiawi, tapi paling tidak saya meminimalkan hal-hal yang memang tidak terlalu esensi. Nah, dengan kondisi seperti ini, bisa tahu saya pola makan ideal yang harus diterapin tuh apa? Real food mau nggak mau. Karena yang namanya makanan proses gitu ya, ini untuk kansernya. Makanan proses, gorengan, gula tinggi, itu kan makanannya si kanker. Artinya saya harus dominan real food dan minim proses. Itu standar. Dan orang nggak sakit yang aneh-aneh pun harusnya menerapkan ini ya. Sabtu saya udah bahas, ini adalah sesuatu yang common, yang standar, yang ideal. Dan saya harus kembali ke situ. Yang kedua, olahraga yang harus paling saya perhatikan adalah kardio. Jadi bukan otot yang dominan dari kardio. Saya ngerti otot juga perlu dibangun, tapi kardio saya porsinya tidak boleh lebih kecil daripada saya bentuk otot. Itu contoh. Karena apa? Saya mendata dan saya mengerti saya ini produk genetik yang seperti apa. Itu jauh sebelum saya tes DNA ya teman-teman. Dan dari tes DNA itu memang betul. Potensi kardiovaskular saya tinggi dan juga breast cancer. Gitu. Sampai sini paham ya? Jadi data dulu nih, karena kita harus melihat potensi dari genetiknya. Oke, lalu next-nya. Kita setelah tahu, oh berarti ini potensi genetiknya yang saya kira-kira memang sedang alami atau akan berpotensi dialami. Gitu ya. Atau mungkin kita mewakili anak, berarti jangan-jangan karena dari papa mamanya nggak ngerti apa-apa kayak gini, nah anaknya memang dia sedang karena dia mewarisi dirty genes, lalu tertrigger dengan banyak hal, lifestyle yang nggak sehat, yang memang nggak diajar dari kecil untuk healthy lifestyle karena parents-nya juga nggak meneladani tentang healthy lifestyle, akhirnya makin menjadi gitu ya. Nah, berikutnya kita harus bedakan alergi dan intoleransi. Ini yang sering tabrakan, campur-campur, dan masih banyak orang itu nggak aware. Ini dua hal yang berbeda. Jadi harus pahami dulu ya. Saya jelaskan dulu alergi. Alergi adalah kondisi saat imun tubuh itu menganggap protein makanan sebagai ancaman. Biasanya reaksinya itu terjadi cepat setelah makan. Efeknya sangat cepat dan relatif sulit untuk disembuhkan dengan langsung ya. Bisa kok hilang, bisa, banyak kondisinya bisa. Tapi ini relatif lama karena memang itu respon imun badan. Semalam saya tertrigger. Kalau saya alergi, biasanya itu bejendol di bawah mata. Tapi yang terjadi karena makin kesini kan kondisi saya makin bagus, kalau tertrigger paling gatal di mulut,
Lalu yang semalam terjadi adalah gatal di mulut dan badannya itu kayak bengkak, kayak minum steroid itu. Terjadi semalam karena saya makan makanan Korea. Saya ngerti apa yang menjadi trigger. Bukan mie-nya, karena saya tidak gluten intoleran. Bukan black bean-nya, karena saya sering makan black bean di dalam mochi gitu ya. Pada saat di Jepang juga tiap hari saya makan itu, nggak apa-apa. Jadi dari bumbunya kemungkinan besar. Ada yang men-trigger alergi. Gejalanya apa sih? Bisa kesemutan atau gatal di mulut, ruam merah yang gatal, pembengkakan pada wajah, mulut, atau bahasa medisnya adalah angioedema, tenggorokan atau area tubuh itu juga bengkak, kesulitan menelan, sesak napas, gejala seperti demam, bersin, gatal mata, atau konjungtivitis alergi, dan di seluruh dunia, kalau dihitung, 4% dari populasi manusia di dunia itu mereka punya alergi. Jadi clue-nya ini teman-teman, protein. Protein biasanya itu protein yang tinggi. Nanti teman-teman jangan gini, saya alergi kobis. Enggak, kobis enggak ada proteinnya. Gitu ya. Jadi pahami dulu, apa nih? Ini respon imun badan. Terhadap apa? Protein. Terjadinya dia cepat setelah makan, dia bisa hitungan menit dan jam, tapi itu cepat sekali. Nah, gejalanya ini lebih ke, jadi dia kesemutan, gatal gitu ya, ruam, merah, sesak gitu, lemes, bengkak, itu. Itu adalah gejala dari alergi. Lalu apa bedanya dengan intoleransi? Intoleransi ini kondisi yang menyebabkan masalah di pencernaan. Sekitar 20% dari populasi dunia itu punya intoleransi atau sensitivitas makanan. Jadi lebih gede. Ini bukan protein. Jadi sensitivitas makanan itu dominasinya adalah sayur, buah, dan makanan-makanan proses. Makanya di hari Sabtu kemarin waktu kita bicara komposisi makro mikronutrisi, kita bicara semua real food. Buang semua makanan proses, kemasan, instan, itu sudah jelas itu adalah trigger inflamasi. Misalnya teman-teman makan tempe dikasih saus tiram. Belum tentu teman-teman intoleran sama tempe kalau setelah makan terus kayak badannya nggak enak, perutnya nggak enak gitu ya. Bisa jadi karena saus tiramnya, karena baca aja labelnya. Di situ penuh dengan bahan kimia. Dan efeknya tidak langsung. Dia bahkan bisa 24 jam setelah makan. Kemarin makan makanan Korea itu sekeluarga. Saya langsung ke trigger alergi. Suami saya baru sore tadi. Perutnya nggak enak banget. Karena makanan yang lain semua sama, makanan rumah yang hari-hari dimakan. Jadi kalau misalnya teman-teman makan kemarin, malam jam 6, efeknya baru sekarang nih, sore tadi, di jam-jam sekarang, itu bisa. Makanya perlu mendata. Kita nggak bisa ngerti badan sendiri, kita nggak bisa kenal diri sendiri, kalau kita sendiri aja nggak mendata. Kita nggak belajar memahami. Kalau kita bisa fokus, ambil waktu untuk memahami badan sendiri, kita jauh akan lebih mudah adjust. Waktu keluar kota, waktu nggak di rumah, waktu makan di luar, bahkan waktu tertrigger gitu ya, kita juga tahu solusi cepatnya apa. Alergi saya kalau misalnya over, kalau sekedar yang matanya gatal gitu ya, saya akan tunggu 1 hari. Tapi kalau seperti semalam, bengkak, dan saya udah tahu nih kalau bengkak, biasanya habis itu lama dan lemes, saya harus minum obat. Jadi dokter udah kasih, itu udah dari lama dan saya selalu stok itu. Kalau misalnya karena nggak kepake expired, ya saya beli yang baru. Gitu. Dan kalau untuk mengembalikan energinya, saya pakai apa? Air kelapa. Tidak semua orang cocok dengan air kelapa. Tapi untuk saya, air kelapa itu adalah booster energi paling hebat untuk badan saya. Gitu ya. Karena apa? Karena sudah tahu
waktu tertrigger, waktu gejalanya ini, apa solusi paling cepat yang saya bisa lakukan. Dan itu bisa terjadi kalau kita kenal badan sendiri. Makanya nggak bisa cari jawaban instan. Saya juga nggak bisa kasih jawaban yang memuaskan waktu banyak orang WA atau DM ya. Keisha, saya lagi flare up, saya gini, saya mesti gimana biar cepat pulih? I don't know. Bukan badan saya soalnya. Jadi teman-teman sudah mulai paham ya. Ngerti dulu step-stepnya dan mulai sekarang ayo coret-coret, coba mulai diterapin ke badan sendiri gitu. Gejalanya apa? Intoleransi dominan ke masalah pencernaan rata-rata. Begah, kembung, asam lambungnya naik gitu ya. Diare, konstipasi, sakit kepala, usus melilit, atau yang kayak kerasa-kerasa meriang gitu. Kalau bahasa Indonesia yang gampang gitu ya. Nggak enak gitu rasanya. Badan itu terus nggak nyaman. Nah, itu bisa jadi. Macam intoleransi makanan tuh banyak. Ini yang disebut dengan golongan tadi. Intoleransi laktos. Itu dari produk susu ya, susu dan produk turunannya. Lalu intoleransi gluten. Dari gandum, barley, dan turunannya, tepung terigu, dan lain-lain. Lalu intoleransi FODMAP. Nah, laktos ini ada di dalam FODMAP. Nanti saya jelaskan di belakang. Berikutnya adalah intoleransi sama yang namanya capsaicin. Bukan caicin gitu ya. Saya kadang salah nyebut. Capsaicin ini apa sih? Dia itu senyawa yang ada di cabai. Jadi dia bikin panas dan pedas. Jadi kalau orang intoleransi dengan cabai itu bagus loh, antiinflamasi loh teman-teman. Tapi ada orang-orang yang kadang kalau saya nggak bisa makan cabai, itu bukan karena cabainya itu bermasalah kemahnya, enggak. Karena dia masuk FODMAP juga low, bukan yang high FODMAP. Tapi bisa jadi teman-teman intoleran sama capsaicinnya yang senyawa yang dia tuh efek panas gitu. Nanti kita bisa membedakan dan bisa nguji untuk badan kira-kira saya mau coba atau memang nggak bisa sama sekali. Dan kalau sudah mulai uji, mulai coba, kita jadi lebih mindfulness dan nggak gampang kayak serem gitu ya sama makanan. Oke, nah laktos intoleran itu apa? Tadi saya udah bilang ya, produk susu hewani. Kalau gluten itu protein dalam gandum, barley, dan produk turunannya. Ini biasa dialami oleh orang Amerika dan Eropa. Kalau laktos intoleran itu banyak Asia. Nah, intoleransi capsaicin ini tadi yang cabai gitu ya. Itu adalah efek panasnya yang dialami oleh seseorang ketika makan ini. Saya sekeluarga sangat hebat makan cabai dan pedas-pedas, nggak kenapa-napa, nggak jadi diare gitu ya, terus jadi apa asam lambung naik apa enggak. Dan saya bersyukur untuk itu karena jadi bisa bebas makan sambal gitu ya. Nah, karena teman-teman mungkin familiar sama laktos intoleran, cabai gitu ya, capsaicin, lalu familiar juga dengan gluten. Nah, hari ini saya bahas yang tidak familiar. Karena ini jarang diajarin, bahkan dokter gastro di Indonesia juga jarang yang ngajarin ini. Padahal ini penting dan ini banyak dialami orang-orang dengan kondisi masalah pencernaan. Apa sih FODMAP itu? Ini adalah makanan sumber karbohidrat yang struktur kimianya berantai pendek. Atau bahasa gampangnya gini, ini adalah gula alami dalam makanan. Dan ini tidak selalu manis. Jadi sayuran itu juga FODMAP. Tinggal golongannya dia mana, high, moderate, atau low. Jadi FODMAP ini singkatan teman-teman. Fermentable oligosakarida, disakarida, monosakarida, serta poliol. Nggak usah dihafalin gitu ya, nggak terlalu esensi. Tapi intinya, jadi golongan makanan ini kalau dicerna oleh tubuh, jenis-jenis karbohidrat yang ini, yang ada di FODMAP ini, dia bukan diserap dengan baik supaya jadi energi, tapi malah menghasilkan gas seperti karbon dioksida, hidrogen, dan gas metana yang menjadi penyebab sakit perut, perut kembung, bahkan sampai iritasi pada orang-orang tertentu. Misalnya yang IBS, atau SIBO, atau IBD. Ini gampang banget ke trigger. Kalau punya kondisi ini,
FODMAP ini perlu diuji, gitu ya. Ini di bawah adalah sumber di mana teman-teman bisa pelajari. Contoh fermentable oligosakarida itu apa sih? Ini nama-nama gula. Jadi teman-teman kalau lihat kemasan, makanan-makanan kemasan, instan gitu ya, coba belajar baca kemasan. Nggak ditulis di situ sugar, tapi bisa rafinosa, fruktan, laktosa, fruktosa. Itu sama gula. Jadi jangan mudah tertipu. Contohnya apa? Fruktan dan rafinosa ini ada di gandum, asparagus, brokoli, kol, bawang putih, bawang bombay. Ini nggak manis. Ini banyak dipakai orang Indonesia. Dan menurut John Hopkins Lupus Center, orang-orang dengan kondisi lupus sebaiknya menghindari bawang putih. Karena bawang putih ini menjadi pemicu inflamasi pada lupus. Makanya nih ya, kalau teman-teman belajar personal, akan tahu. Makanan ini baik. Ini kita ngomong real food ya. Bawang bombay beneran. Bawang putih beneran. Brokoli beneran. Itu semua sehat pada umumnya. Tapi untuk kondisi-kondisi tertentu, masalah pencernaan, lupus tadi, bawang putih ternyata tidak cukup baik. Nah, kalau sudah tahu begini, kita akan jadi lebih fokus. Nggak pusing nanti sama info-info yang bertebaran. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Belum tentu itu berlaku untuk badan kita. Contoh lain, fermentable disakarida itu nama lainnya adalah laktos. Ada di susu sapi dan produk turunannya. Berikutnya, fermentable monosakarida atau bahasa lainnya fruktosa. Ada di mana? Madu, mangga, buah kering, peach, pir, apel, agave, pemanis fruktosa pada makanan seperti saus tomat dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman masak tahu gitu ya, terus dikasih saus tiram, kasih tomat, kasih kecap gitu ya, yang semua bumbu-bumbu botolan gitu, terus badannya jadi nggak enak, perutnya jadi kembung begah. Biasanya nyalahin, saya nggak bisa makan tahu. Padahal belum tentu tahunya. Bisa jadi karena ini protein. Ya kan? Tahu itu protein, bikin jadi kenyang iya. Alergi iya, tapi kalau terus jadi begah kembung, dipertanyakan. Karena kandungannya nih beda jauh gitu. Dia kan dari kedelai kan. Alergi iya, tapi kalau efeknya adalah efek intoleran, bisa jadi bukan tahunya. Bumbu apa yang ditaruh di situ. Apalagi orang Indonesia, bawang itu kayak the king, the queen of cook gitu ya. Harus banyak, makin sedap. Padahal punya kondisi masalah pencernaan. Udah gitu dikasih madu. Meskipun madu alami, fruktosanya sangat tinggi. Gulanya tinggi sekali. Makanya balik lagi, apakah pir, apel, madu itu nggak bagus, mangga itu nggak bagus? Bagus. Secara alaminya mereka bagus kok. Tapi untuk kondisi-kondisi tertentu, belum tentu. Makanya perlu paham sendiri. Contoh next. Fermentable polyol, gula alkohol, ya gampangnya. Ini seperti sorbitol dan juga gula-gula buatan. Biasanya nih nama, kalau di kemasan-kemasan itu nama-nama yang nama-nama gula tapi berakhiran ol. Misal maltitol, silitol. Teman-teman makan permen karet, sugar free gitu ya. Tapi di belakangnya ada silitol. Jadi maksudnya sugar free apa? Dia bukan gula pasir. Dia nggak pakai fruktosa, tapi dia pakai silitol. Sama, itu adalah gula. Hanya diganti namanya. Jadi dari sini teman-teman mulai belajar sesuatu ya, bahwa ada banyak sekali penipuan-penipuan gitu di dalam kemasan. Sebetulnya sih bukan penipuan, karena kitanya nggak ngerti aja gitu. Jadi ya udah kita makan terus. Nah, lalu apa low FODMAP diet itu? Ini adalah pengaturan pola makan dengan menyesuaikan takaran konsumsi jenis makanan yang mengandung FODMAP ini. Nanti taunya dari mana, Kes? Kalau ini FODMAP tinggi atau moderate atau low, gampang. Saya sudah buatkan aplikasinya untuk Anda. Ya, ini saya buat lama, dari tahun lalu baru jadi bulan lalu ya.
baru jadi bulan lalu. Nah, admin sudah kirim linknya, nanti teman-teman bisa download di situ. Baru bisa untuk Android ya. Nanti untuk yang Apple nanti saya kasih tahu ada aplikasi lain karena saya nggak sanggup. Memang timnya belum ada yang bisa untuk bikin ke Apple gitu. Nah, makanan-makanan ini pasti kan banyak nih yang mengandung rantai pendek, tapi ada tingkatan sendiri dan bukan berarti selamanya nih teman-teman. Jadi jangan berasumsi bahwa kalau kita eliminasi makanan berarti selamanya kita nggak makan ini. Enggak. Kita bisa uji kembali lain waktu. Tapi pada saat kita sudah memahami badan, pengalaman saya ya, kita akan males kok kembali kepada makanan-makanan yang memang kita sudah tahu dulu men-trigger. Bukannya kita takut ya, tapi kayak jadi, ya ngapain saya meresikokan diri gitu. Kecuali untuk sesuatu yang kayaknya kita pengen coba banget. Kayak saya kemarin. Saya udah coba analisa, makanan ini kayaknya so far aman gitu ya. Ada kacang hitam, gluten saya nggak intoleran, terus bawang bombay oke lah, paling cuman bau aja nggak enak gitu biasanya. Tapi ternyata tertrigger. Saya nggak takut. Karena saya nggak takut flare, tapi saya juga nggak nungguin flare. Tapi saya tahu kalau misalnya ada kondisi sesuatu terjadi nggak nyaman akibat makanan, solusi cepatnya apa? Seperti itu. Ya. Jadi pengaturan jenis dan porsinya kalau pas itu bisa meringankan masalah pencernaan. Mudah kembung, buncit berlebih gitu ya, atau bergas gitu, perutnya gas, GERD-nya sering kambuh gitu misalnya. Lalu masalah-masalah seputar iritasi usus. FODMAP diet ini adalah salah satu cara yang membantu pasien dengan masalah pencernaan. Menurut ini penelitian, karena saya ikut kelas-kelasnya itu dari Harvard, sudah ada penelitiannya, 70% ini berperan baik memperbaiki kondisi pencernaan para penderita IBS. IBS itu di atasnya GERD, di bawahnya IBD. Karena kalau IBD itu lebih ke autoimun gitu ya, respon imun tubuh. Kalau ini lebih ke ketidakseimbangan mikrobiom aja. Bahkan ini ada dokter yang memang spesialis pencernaan gitu ya. Dia juga meneliti dalam 30, jadi 30 orang dia teliti, 22 orang, jadi mereka semuanya 30 itu punya masalah IBS. Irritable bowel syndrome singkatannya ya. Jadi 30 orang ini IBS dan setelah mereka menerapkan low FODMAP diet, 22 orang masalah pencernaannya teratasi. Berarti kan gede. 22 dari 30 orang itu berarti cuma 8 yang tidak terlalu efektif. Karena ada penyebab yang lain. Nah, artinya cara ini kita bisa uji teman-teman. Untuk badan kita karena besar bukti penelitiannya. Banyak orang yang merasa saya itu udah lebih sehat loh, kayak saya itu banyak banget sayur buah, tapi stuck kondisinya. Makanya minggu lalu saya ajar tentang komposisi balancing-nya dulu. Nah, sekarang kita cek jenisnya. Jangan-jangan dari jenis-jenis yang dimakan itu golongannya high FODMAP. Nah, eliminasi. Apa sih yang harus kita persiapkan dulu waktu kita mau mengeliminasi? Satu, eliminasi itu perlu pengujian pribadi dan harus diri sendiri yang melakukan. Jadi stop berharap bahwa orang lain akan melakukannya untuk Anda atau Anda mencari jawaban instan. Dari dokter, ahli gizi, orang tua, anak, pendamping, no. Nggak ada satu orang pun yang bisa kecuali diri kita sendiri. Beda perkara kalau anak kecil. Anak kecil yang masih under authority kita, masih usianya anak-anak, misalnya di bawah 10 tahun, apalagi balita, yang dia hanya bisa memberitahu simptom-simptom sakit, dia pun nggak bisa deskripsikan, itu beda perkara. Orang tuanya harus effort. Tapi kalau sudah dewasa, Anda yang harus bertanggung jawab atas kesehatan sendiri. Karena apa? Kalau bukan dari diri sendiri, itu sulit. Sulit, akan lebih lama, akan lebih lambat. Nah, menguji ini artinya gimana sih? Teman-teman gunakan satu jenis pola yang mau dilakukan. Misalnya tadi, oh tadi ada kemungkinan saya laktos intoleran, atau kemungkinan saya cocok nih sama FODMAP diet karena pencernaan saya banyak bermasalah. Atau teman-teman mau gluten.
yang mau dieliminasi. Atau mau teman-teman menerapkan autoimun protokol misalnya ya. Atau saya mau terapin Walls protokol, semua segala macam protokol, whatever. Boleh. Tapi jangan dicampur-campur. Banyak banget, saya tuh sampai sedih ya. Hampir 2 tahun kelas mentoring. Orang itu asal caplok, disuruh jangan makan ini, diikutin. Padahal misalnya teman-teman ada inflamasi diet, Walls protokol sama autoimun protokol. Ini tiga-tiganya bertentangan. Ketika semuanya diikuti, artinya semakin banyak golongan dan jenis makanan yang nggak dimakan. Jadi nggak heran kalau malnutrisi, terus sampai turun 20 kilo. Bukan karena penyakitnya, bukan karena autoimunnya, tapi salah dalam menerapkan eliminasi makanannya. Jadi, salah satu dulu, mana yang kira-kira paling dominan saya alami dan saya mau coba dulu. Nah, setelah itu berapa lama jangka waktu pengujian? Saran saya paling tidak teman-teman uji dalam 3 bulan untuk satu pola yang mau diterapkan. Selanjutnya punya pendataan dan catatan, dicatat, punya buku satu sendiri atau note di handphone yang disimpan, yang nggak kehapus-hapus. Jadi kalau makan dicek, saya kenapa bisa tahu yang jadi trigger ini. Terutama kalau makan di luar, saya pasti foto. Yang kelas mentoring pasti saya mintain di awal kan untuk foto makanan, dan mungkin teman-teman ngapain sih perlu difoto-foto? Itu adalah salah satu cara cepat dan modern untuk saya mendata. Karena in case terjadi kenapa-napa, saya tahu apa yang saya makan kemarin atau tadi pagi atau tadi siang. Itu kalau di luar. Karena biasanya kalau yang di rumah, apalagi sekarang, kan sudah itu aja, udah tahu. Bumbunya juga nggak ganti-ganti ya, kecuali mau ganti, mau coba satu bumbu tertentu, itu saya foto gitu untuk tahu. Oh, ini dengan takaran segini saya masaknya apa. Saya pasti catat. Itu cara memahami badan. Yang berikutnya, waktu masa pengujian, variasi makanan itu jangan terlalu banyak. Pagi, siang, malam, sayurnya beda semua, buahnya beda semua, karbo jenisnya beda semua, terus nyemilnya banyak lagi. Makanya lama gitu. Ini tips dari saya ya, kalau mau mengeliminasi, coba variasinya jangan terlalu banyak. Zoom kemarin waktu fondasi nutrisi saya sudah bilang, dalam masa pemahaman badan sampai kondisi stabil, coba pakai pola sederhana saja. Makan satu jenis karbo, satu jenis protein, lalu misalnya di situ ada sayur. Atau karbonya bisa pakai buah. Jadi jangan teman-teman makan mie sama nasi sama orek kentang apa tuh istilahnya, sambal goreng kentang gitu ya, terus ditambah sama bakwan jagung, itu namanya karbo semuanya. Susah nanti ngeceknya dari mana intoleransi, apakah jagungnya ataukah kentangnya, yang mana gitu kan, bingung jadinya. Gunakan satu jenis karbo tinggi, gunakan protein yang cukup sesuai hitungan masing-masing, dan kita nggak bahas hari ini karena sudah dibahas. Lalu kemudian ada sayurnya dan buahnya cukup. Ini saya kasih contoh gitu ya. Dan sebisa mungkin tidak banyak bumbu ya, gunakan bumbu dasar saja. Contoh, pagi ubi dikukus atau direbus gitu, telur rebusnya 3, kuningnya hanya dimakan 1, lalu ada pepaya potong 1 porsi, 75 gram. Siang ada nasi, ada dada ayam, ada ini maksudnya 2 porsi sayur, misalnya bayam dan wortel rebus. Masing-masing komposisinya cukup 75 gram. Lalu malamnya ada nasi, tempe grill, dan brokoli tumis 75 gram. Selingannya makan buah naga. Dari sini udah kelihatan ya, ada karbo, ada protein yang cukup, lalu ada 3 jenis sayur idealnya, minimal untuk orang dengan komposisi nutrisi ideal. Kalau yang artritis, sebisa mungkin lebih banyak, tapi mulai dulu dari 3 porsi sayur dan 2 porsi buah 1 hari. Untuk yang obes, buah paling tidak sehari 1 porsi, minimal.
sisanya sayur harus lebih dominan. Ini contoh ya. Untuk menguji perlu strategi, perlu persiapan. Jadi teman-teman tadi sudah mendata kira-kira potensi genetiknya apa, sudah tahu oh alergi intoleran tuh kayak apa, selama ini yang teman-teman alami di mana? Apakah lebih ke alergi atau ke intoleransi? Gitu ya. Nah, sekarang siapin strategi untuk eliminasinya dan yang saya bahas adalah FODMAP. Kenapa harus diuji? Karena personal. Bisa jadi makanan yang di golongan itu high, di kita nggak apa-apa. Tapi yang di low, termasuk yang kayaknya hari-hari kita makan, ternyata itu yang bikin pencernaan kita jadi nggak enak. Bisa ada terjadi kondisi begitu. Makanya perlu ujian sendiri, mengeliminasi dan mengenalkan kembali. Memang ini bukan untuk semua orang. Teman-teman nggak harus lakukan ini, tapi bisa jadi ini untuk jawaban bagi beberapa orang yang punya masalah pencernaan dan bagi keluarga Anda yang mungkin sakit-sakitnya muter-muter di situ saja seputar pencernaan. Oke, nah ini ada tingkatannya. Makanan-makanan dengan tingkatan low FODMAP, moderate, dan juga high. Ini alat bantu yang digunakan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Oke. Nah, kalau misalnya di yang kiri ini yang untuk bahasa Inggris, ada di Android bisa, di Apple juga bisa. Bahasa Inggris. Gambarnya piring ini. Ini adalah buatan saya sendiri. FODMAP ID. Bahasa Indonesia dan hanya bisa di Android. Nanti teman-teman lihat ya ke Play Store. Bisa cek di situ. Kalau sulit, karena baru publish, jadi dia masih newcomer lah. Belum muncul di awal-awal pasti. Belum muncul di paling atas. Sudah dikirim sama admin. Nanti juga pada saat selesai, teman-teman dikirimi rekaman ini, ada juga dikirim linknya supaya nanti memudahkan. Oke? Nah, ini teman-teman simak dulu. Ini adalah buah sayur yang ada di dalam golongan high FODMAP. Artinya kalau high ini sebisa mungkin hindari atau sangat minim. Di aplikasi ada jumlah minimalnya. Dilihat dulu kira-kira, mungkin ini sesuatu yang shocking buat beberapa orang. Saya makan pisang, saya makan alpukat, semangka, apel. Beberapa bulan lalu ada yang IBD dan perutnya bunyi terus kan, kerucuk-kerucuk terus. Saya lihat makanannya dan saya bilang coba hentikan alpukat sama pisang karena tiap pagi makan itu. Dihentikan cuma 3 hari aja, udah kerucuk-kerucuknya hilang. Dari situ triggernya. Jadi sesimpel kadang karena kita tidak diedukasi, semua makanan ciptaan Tuhan ini baik pada dasarnya, tapi dalam kondisi saat ini belum tentu semuanya itu direspon baik. Dan tugas kita adalah mencari tahu. Ini contohnya yang masuk golongan high. Teman-teman nggak perlu catat satu-satu, karena nanti akan dikirim PDF-nya ya. Bisa lihat di daftar, lalu dicatat, atau mungkin ditandain, atau dicoret-coret sendiri, di print, itu bisa. Oke, nah golongan high, ini kacang-kacangan golongan ini ya, kayak beans ya, lebih ke bean. Kacang merah, almond, mete, itu juga high. Pare itu juga high. Kacang almond sama susu almond beda. Susu almond nanti di low. Kok bisa beda, Kes? Karena kacang almond utuh. Susu almond udah dicampur air. Jadi komposisi almondnya itu kecil. Apalagi Anda beli yang kemasan. Yang kotak-kotak instan, itu yang katanya healthy milk gitu ya. Itu ibaratnya satu kotak itu hanya berisi 8 butir almond. Sisanya adalah perasa pengental. Jadi kalau teman-teman minum susu nabati yang bukan buatan sendiri gitu ya, sebetulnya Anda sedang memasukkan toksin ke dalam tubuh. Karena komposisi real food-nya dengan kimiawinya jauh dominan kimiawinya. Ini contoh-contohnya.
Tepung, tepung gandum, tepung terigu, tepung kelapa, barley, kedelai, tepung gandum hitam, madu. Madu teman-teman ini dari lebah yang maksudnya madu hutan asli atau madu manuka itu sama sukrosanya tinggi. Teman-teman kalau mau coba pakai madu trigona, ya yang saya pakai itu mereknya Melipon ini. Kalau teman-teman sering lihat di Instagram, itu dia lebih encer dan asam karena sukrosanya rendah. Dan saya udah lihat hasil labnya mereka. Ini corn syrup, ya. Jadi kalau mau pakai gula tapi pengganti udahlah nggak usah, ya. Nggak usah pakai agave, nggak usah pakai gula singkong kayak gitu. Kalau memang sesekali gula udah minum aja gula pasir, itu better daripada pakai gula-gula pengganti itu. Ini moderate, ada rambutan, ada labu kuning, bit ungu, seledri, ubi, tomat kering, daging kelapa, susu kelapa, santan. Ini kelapa-kelapa ya. Makanan lain ini cornflake, oat instant, white coklat, susu coklat. Kenapa di sini? Karena sudah dicampur coklat. Kalau susunya kan dia high karena laktos. Tapi dengan kombinasi campuran coklat, dia jadi agak turun sedikit kan. Laktosnya kombinasinya nggak terlalu gede. Es krim dengan susu sapi, lalu susu UHT. Jadi kalau misalnya nih yang ibu-ibu, anaknya sakit perut sering gitu ya, masalah pencernaan. Saya punya keluarga jauh yang kayaknya setiap bulan anaknya masuk rumah sakit gitu. Masalah pencernaan. Karena apa? Minum susu kotak terus tiap hari. Jadi mulai diperhatikan, ada banyak sekali ketidakseimbangan nutrisi yang terjadi di masyarakat Indonesia karena kita minim edukasi. Nah, ini yang golongan aman. Tenang teman-teman, yang golongan aman itu jauh lebih banyak daripada yang moderate atau high. Jadi kalau saran saya, kalau kita suka dengan makanan yang gorengan, karbo tinggi, tidak balance gitu ya, terus kayaknya tuh addicted dengan 1-2 macam bahan makanan, ayolah mulai dinormalisasikan. Artinya ketika sesuatu itu tidak membawa kita kepada kebaikan, giving up lah. Menyerahlah dengan sesuatu yang memang nggak bikin baik di tubuh kita. Tinggalinlah gitu. Beralihlah kepada sesuatu yang memang membawa perkembangan baik untuk kesehatan kita. Rempah ini dominan semuanya baik ya. Low FODMAP bisa dicoba. Ini teman-teman bisa yang obes, yang metabolismenya drop jauh gitu ya. Yang semua kondisi-kondisi artritis, misalnya psoriasis, Anda rutin-rutinlah, namanya micro habit, kebiasaan kecil gitu ya. Rutin minum rempah-rempah kayak gini, sesekali gitu. Nggak harus tiap hari, tapi lumayan sering dan tidak perlu terlalu berlebihan. Tapi untuk yang kunyit ini hati-hati kalau Anda punya ITP ya. Untuk HB-nya suka rendah, terus punya ITP, anemia, hemolitik, sebaiknya yang kunyit ini Anda bisa singkirkan. Oke, ini sumber-sumber info yang teman-teman bisa baca-baca untuk belajar tentang FODMAP. Terus sekarang caranya, gitu ya. Pertama, namanya tahap eliminasi. Teman-teman list dulu nih makanan yang biasa saya makan, kan banyak tuh. Makanannya di list dulu, lalu dari situ dilihat mana yang golongan high, mana yang golongan moderate, mana yang golongan low FODMAP. Kalau sudah ketemu golongannya dari yang biasa dimakan, batasi nih. Oke, berarti yang high FODMAP ini dibatasi atau kalau mau tinggalin sekalian sementara itu better karena akan cut off. Kalau jumlah kecil teman-teman harus lihat aplikasi jumlah maksimal konsumsinya berapa. Gitu ya. Nah, kapan? Berapa lama? Kurang lebih 3 mingguan, maksimal 2 bulan. Jadi teman-teman tandain merah yang bisa atau pakai spidol merah atau bolpen merah atau apapun yang menandai ini golongan high gitu ya, yang sementara akan dibatasi atau di cut off dulu. Nah, untuk yang moderate batasi konsumsinya dalam jumlah normal. Kalau sudah ini berarti kan teman-teman
singkirin dulu nih ya. Oh, 3 mingguan ini di stop dulu atau dikurangi banget. Nah, dalam tahap ini teman-teman amati, apakah gejala gangguan pencernaannya membaik? Apakah kondisi di tubuhnya membaik? Kalau ya, kemudian berikutnya tahap pengenalan kembali. Misal kemarin mengeliminasi apel gitu ya, kayak saya dulu pertama itu apel. Setelah 3 mingguan nggak makan apel, kenalin kembali, tapi caranya satu persatu. Kalau teman-teman mengeliminasi contoh buah ya, semangka, lalu apel sama pir. Jangan semuanya dimakan pagi apel, siang pir, malamnya semangka. Jangan. Makan terus makanan satu dulu, misal apel. Jadi misal makannya siang, siang juga. Jadi siang hari ini apel, besok apel siang, dia ditaruh di siang terus. Makanya saran saya, buatlah menu meal planning, meal preparation yang sama dalam 1 minggu, itu akan jauh lebih mempercepat. Saya memberikan opsi ya, tapi paling nggak guidance secara globalnya teman-teman tahu. Tapi opsi tercepat itu adalah jangan kebanyakan variasi. Karena dengan cara itu akan lebih cepat. Waktu awal-awal saya lama sekali, karena apa? Banyak. Setelah saya ngeh, capek juga ya, karena kebanyakan, saya bilang sama tante saya, gimana kalau kita samain? Makanya tiap pagi sama. Saya cuma dikasih telur rebus sama tahu, gitu kan. Siang ada sayurnya, 2 macam, sama buah, gitu kan. Saya nggak makan nasi. Buat teman-teman yang ingat cerita saya waktu Zoom lalu, tahu ya. Jadi saya kan cut off nasi. Lalu kemudian malamnya sama, ada sayur gitu, misalnya ada buah, sama ada makanan apalagi. Itu disamakan. Jadi lebih cepat ketahuan, yang ini nggak enak nih habis makan ini. Ubi saya lebih nyaman, tapi kalau kebanyakan jadi kentut terus. Kayak gitu. Jadi saya tahu jumlah maksimal saya makan ubi itu berapa sampai sekarang. Jadinya expert gitu kan. Karena udah sering, udah bertahun-tahun. Nah, saya memberikan encourage ke teman-teman, kalau mau cepat, jangan kebanyakan variasi makan. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Terutama nanti yang mau puasa ya. Biasanya karena kita merasa kita sudah menahan hawa nafsu untuk makan, tapi udah dipikir-pikir, buka itu mau ini menunya, ini menunya, ini. Kayaknya tuh sebulan harus variatif banget gitu. Padahal kalau dicek esensinya apa sih? Kan ibadah ya. Kalau puasa esensinya ibadah, harusnya kan ya kita mengekang keinginan kita juga. Jadi nggak usah yang memang tidak terlalu esensi, nggak usah terlalu dominan. Jadi kita nggak perlu cari segitu banyaknya variasi menu-menu. Normal-normal aja yang memang tubuh kita nyaman, fondasinya benar, kecukupannya nutrisi bagus. Nah, itu aja yang dipraktekin selama puasa. Gitu. Jadi, satu-satu ya. Kalau teman-teman sudah ketahuan kok, kalau misalnya siang makan, terus besoknya ngerasa begah, kembung, atau malamnya, atau langsung gitu ya, besok makan lagi. Ternyata sama ngalamin gitu lagi. Besok makan lagi. Selama 3 hari aja, kalau dia muncul terus-menerus, fix, teman-teman udah bisa catat. Berarti apel ini adalah trigger yang membuat pencernaan saya nggak nyaman. Kalau sudah seperti itu, hindari dulu dalam kurun waktu yang lebih lama. Nah, kalau pencernaan sudah membaik, teman-teman kenalin lagi makanan yang lain yang kira-kira dicurigai. Misal tadi mangga. Makan mangga, apakah fine-fine saja atau ada respon negatif di badan yang terkait pencernaan? Kalau memang iya, sama. Oh, berarti kalau 3 hari berturut-turut atau maksimal seminggu, dia menunjukkan reaksi atau tidak menunjukkan reaksi. Kalau tidak, berarti teman-teman tetap bisa taruh makanan ini sebagai makanan yang normal untuk dimakan. Tapi kalau iya, ada respon yang negatif dari badan, artinya ini adalah salah satu trigger intoleransi. Yang dimakan sama, jumlahnya juga sama ya. Jadi jangan kemarin makan 3 potong, hari ini 1 apel utuh gitu. Padahal kemarin cuma 3 slice. Nggak valid jadinya. Ini adalah cara manual yang akan menolong kita.
Kalau sudah tahap akhir kita catat. Oh, berarti ini makanan yang sudah diuji, dia memicu atau ini aman. Nah, kalau sudah ketemu, selanjutnya yang memang aman-aman ini teman-teman bisa masukin ke list makanan harian. Yang memang men-trigger ini teman-teman menjadi satu catatan khusus gitu untuk tubuh sendiri. Gitu. Selebihnya, sisanya makanan yang lain tetap ikuti aja pola makan yang selama ini dimiliki. Tentunya dalam kondisi ideal ya, antara karbo, protein, lemak baik, sayur buahnya, kombinasinya atau jumlahnya itu cukup ideal untuk satu hari. Apakah kondisi intoleransi bisa berubah? Bisa. Jadi ketika pencernaan kita lebih sehat, mikrobiomnya lebih seimbang, maka ya reaksinya nggak akan berlebihan dibanding dulu. Dulu saya itu kalau salah makan itu udah sakit melilit gitu ya, udah nggak nyaman, diare, apa. Kalau sekarang itu cuman kayak kembung-kembung aja. Kalau misalnya ke-trigger gitu ya, intoleran karena kita nggak tahu, padahal udah coba hati-hati. Dan itu lebih mudah ngobatinya. Saya pakai essential oil, taruh aja di perut, tunggu beberapa menit, udah kelar, beres. Jadi, low FODMAP diet ini bukan untuk selamanya. Ini adalah alat bantu untuk menolong kita memahami golongan makanan tertentu yang akan diuji. Dan cara eliminasinya tadi saya sudah sebutkan. Jadi sekarang cek makanan apa yang kira-kira mau dieliminasi 3 minggu ke depan. Dan mau diganti sama apa dari golongan low FODMAP yang tadi saya sebutkan. Nah, saya selalu ngingetin, langsung praktek ya teman-teman. Jadi jangan hanya sekedar jadi pengetahuan, percuma banyak tahu tapi nggak banyak praktek. Tiap dapat satu materi, praktekin lalu data di badan. Dengan cara ini, kita akan melihat banyak perkembangan baik. Nanti kalau ada kelas yang mentoring terutama ya di akhir kelas, bisa ada progres, dan yang kelas-kelas instan ini kalau next ketemu lagi di kelas selanjutnya juga sudah ada progres. Oke, sampai di sini materinya. Teman-teman silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh di kolom chat. Saya jawab satu-satu pertanyaannya ya. Oke, dari Ibu Lili Hong. Kak, kalau masak nasi putih dengan rice cooker low karbo, apakah aman dan bagus? Karena selama ini saya konsumsi nasi putih yang low karbo sudah 2 tahun ini. Nah, kalau dibilang aman dan bagus, relatif. Ya, saya tidak terlalu antipati dengan peralatan, saya tidak terlalu antipati dengan kayak teknologi gitu ya. Tinggal seperti yang sudah saya sampaikan di hari Sabtu kemarin, mulai perhatikan. Kemarin kan saya udah bahas, orang dengan karbo yang dominan itu akan membuat lonjakan gula darah yang terlalu signifikan, sehingga membuat banyak kondisi dan gejala yang nggak bagus di badan. Pusing-pusing, kelayangan, badan nggak enak, fatigue, dan segala macam. Nah, kalau misalnya ini Ibu Lili sudah menerapkan 2 tahun pakai rice cooker yang low karbo, dan ternyata badannya fine-fine saja, ya nggak apa-apa, dilanjutkan. Karena semuanya akan anchor akarnya ke respon badan. Jadi baik atau tidak itu relatif tergantung badannya. Gitu ya. Jadi semoga Ibu Lili bisa terjawab. Balik lagi dilihat, dievaluasi. Kalau memang selama ini nggak bermasalah dengan karbo yang dimasak dengan rice cooker low karbo, ya nggak apa-apa gitu. Silahkan dilanjutkan. Kareta. Saya ada IBS, saya sangat nggak bisa makan apel, besoknya nggak nyaman, bagian perut juga punggung belakang. Dan tadi saya baca tabel high-low, saya dapati banyak yang di low, saya nggak bisa makan, tapi ada yang di high, saya bisa. Nah ya, jadi nanti kakak kalau sudah tahu nih, makanya kan didata dulu. Yang ada di high dulu, yang dieliminasi, yang low ambil dari yang memang bisa dimakan. Jadi satu-satu dulu. Antara golongan yang high dan low selama ini sudah dilihat, yang ada di low ternyata saya nggak bisa makan, yang ada di high saya nggak apa-apa. Kakak gunakan dulu, Kareta pilih dari, jadi ini list low, ini list low, list high dulu yang dieliminasi,
ya, misalnya tadi kayak apel gitu. Nah, yang low yang dimakan adalah golongan yang memang bisa dimakan dulu. Nanti kalau ini udah selesai dieliminasi, baru masuk ke low yang selama ini di data itu low, tapi kakak merasa ini intoleransi. Caranya gitu. Jadi untuk supaya aman, makanya jangan kebanyakan variasi. Low, ambil dari yang bisa dimakan untuk makanan hariannya, yang dieliminasi itu dari yang high dulu. Karena potensinya akan jauh lebih tinggi yang high. Dan bisa jadi ketika yang high ini sudah tereliminasi, nah yang low ini bisa jadi nggak kenapa-napa pada saat nanti sudah dimakan atau dieliminasi dan dikenalin kembali. Karena ketika kita mengurangi, mengeliminasi beberapa hal yang kita intoleran, nanti kan pencernaan makin membaik tuh. Jadi dia akan berubah responnya. Seperti itu ya, Kak Reta. Oke, Kak Tritia, eliminasi saya sudah punya list. Oke, good. Tinggal diuji ya, dicatat, lalu berkala. Sampai sekarang saya juga masih evaluasi teman-teman ya. Jadi nggak kayak kaku merasa gini, dulu saya tuh nggak bisa gitu. Kan ada tuh orang yang gitu, saya tuh nggak pernah bisa makan jahe. Saya tanya, kapan terakhir makan jahe? Pokoknya udah 15 tahun yang lalu saya makan jahe dan sakit. Terus kapan diujinya lagi? Pokoknya sejak saat itu saya nggak pernah makan jahe. Itu sesuatu yang keliru karena tubuh itu berubah. Metabolisme aja berubah gitu ya. Kita makin tambah usia, berubah banyak hal. Sama pencernaan kita juga berubah. Waktu stres itu juga mempengaruhi pencernaan. Waktu happy mengubah pencernaan juga bisa kan? Jadi jangan terlalu kaku dan saklek. Kita harus fleksibel dengan diri sendiri, dengan semua perubahan-perubahannya. Kak Nawang sudah dengar tapi belum pernah belajar eliminasi makanan. Ayo dicoba Kak Nawang supaya kayaknya ini udah pernah ikut kelas ya. Saya familiar sama namanya. Karena gini, bisa jadi ini menjadi next step yang membantu perbaikan kondisi kita. Kalau sudah dicukupi keseimbangan nutrisinya, lalu eliminasi coba dilakukan. Saya juga nggak terlalu banyak intoleran, tapi ketika saya mengeliminasi dari golongan-golongan ini, FODMAP, ada beberapa yang saya memang terbukti sampai sekarang. Makanya apel, ya makan dikit-dikit lah, cuman buat campuran jus sayur. Gitu. Sayur juga, kol saya nggak makan. Saya udah uji berkali-kali sampai, biasanya kalau makan di penyetan kan ada ya kol gitu. Nggak enak sekali, perut saya itu langsung kembung begah. Mau dikukus kayak, mau mentah kayak apa, nggak bisa. Sementara sayur-sayur yang lain mentah, misal kale gitu, nggak apa-apa, saya mentah enak-enak aja. Tomat juga nggak apa-apa. Ada orang lain makan tomat kan langsung perutnya nggak enak gitu ya. Saya makan banyak juga nggak apa-apa. Kak Aura Dewi, kenapa ITP harus menghindari kunyit? Ini sudah saya bahas di hari Sabtu kemarin ya, karena dia mempengaruhi HB. Nah, kalau ITP biasanya HB-nya kan rendah. Jadi nggak bagus. Meskipun secara si kunyit ini bagus, anti-inflamasi, anti jamur gitu ya, anti-infeksi, dia anti-anti banyak lah, bagus. Tapi untuk ke HB-nya sebaiknya dihindari gitu. Karena ada juga yang akhirnya reaksinya di badan malah jadi kuning semua. Kak Nawang, saya sejak tegak diagnosis RA jarang bisa keringetan. Saya kalau makannya benar, tubuh saya tangannya keluar keringat. Apakah ini pertanda baik? Belum tentu. Jadi jangan ukur dari masalah keringat ya. Karena tipe badan orang itu ada tipe dingin sama ada tipe panas. Jadi makan benar lalu berkeringat, apakah itu menjadi parameter? Enggak juga. Suami saya makan kalau anget sedikit itu keringatnya udah kayak banjir. Saya mau makan cabai yang pedes banget gitu ya, nggak pakai keringetan. Jadi nggak bisa itu dijadikan acuan gitu ya, bahwa oh ini berarti baik nih karena saya keringetan. Enggak. Tipe badan orang beda-beda dan tidak bisa dilihat hanya dari faktor makanan saja. Olahraga, itu kan juga ada yang olahraganya itu baru lari sedikit gitu ya, kayaknya keringetnya itu udah pecucuran gitu. Ada yang udah angkat beban segitu gedenya, berat gitu, ya cuman ngos-ngosan tapi nggak yang berkeringat segimana gitu kan. Jadi nggak bisa
acuannya cuma dari makanan lalu berkeringat gitu ya, indikasi pertanda baik atau tidak, bukan dari situ. Nanti dicek ya, jadi setelah ini langsung dipraktekin eliminasinya. Saya berpesan sekali lagi, stop menggunakan acuan global. Autoimun nggak boleh makan ini, autoimun nggak boleh makan itu. Diuji dulu, apakah badan saya memang intoleran dengan makanan ini atau golongan makanan ini atau tidak. Kalau sudah ketahuan, kita bisa membuat statement. Oh, makanan ini ternyata saya intoleran, bukan autoimun nggak boleh. Tapi makanan A, Keisha ini intoleran. Makanan B, Keisha ini alergi sama ini. Makanan yang C, Keisha ini sudah nggak intoleran. Seperti itu ya teman-teman. Jadi stop menghubung-hubungkan semua ke autoimun. Terlalu luas dan menurut saya itu membuang waktu yang sangat sia-sia. Kak Aura Dewi, bagaimana dengan stevia cair sebagai pengganti gula? Sama. Stevia itu bukan, kakak coba aja ya. Stevia itu kalau misalnya kakak makan itu ada seperti kayak aftertaste-nya itu pahit. Kalau dibilang, oh ini original, gitu ya, ya dicoba aja. Misalnya, apakah setelah dengan pemanis stevia cair ini fine-fine saja, dengan catatan tidak dilakukan setiap hari, gitu ya, dan jumlahnya juga tidak berlebihan dengan komposisi makanan-makanan lain dalam satu hari itu yang mengandung gula dari yang lain-lain. Boleh, silahkan dicoba. Cuman kalau saya pribadi, sebaiknya kalau Anda memang mau menggunakan pemanis, daripada menggunakan yang semua ini gitu ya, yang seolah-olah kayaknya healthier, padahal sebetulnya tidak, karena sudah dengan processing yang begitu rupa dan dengan penambahan kimia di situ, better Anda gunakan memang gula-gula yang alami saja. Gula putih yang memang dia masih budak gitu ya, yang belum di refine, yang belum diputihkan, lalu pakai gula aren, kayak gitu. Itu lebih bagus menurut saya. Kak Nawang, madu kelanceng apa sama dengan madu trigona? Sama. Itu istilah lain. Madu kelanceng, madu kelulut, madu trigona, madu lebah tanpa sengat. Itu nama lain. Sama tapi ya. Oh, ini ada yang kelewat. Kananda. Kalau bisa tidur seharian itu normal nggak ya? Soalnya aku lupa habis makan apa, pernah bawahnya ngantuk banget dan letih aja. Itu artinya nggak normal. Kalau habis makan sesuatu, lalu kemudian ngantuk banget dan letih, cek apakah dominan karbonya atau gula lain selain karbohidrat. Maksudnya gini, apakah habis makan nasi putih, gitu ya, atau makanan dengan karbo tinggi yang lain, misalnya habis makan nasi putih, terus ada pisang, gitu kan, terus kemudian ada mie-nya sama kentang, misal gitu ya. Makanya perlu mendata. Next time harus didata. Kalau itu terjadi, maka harus dihindari. Jangan gunakan kombinasi yang sama. Lalu berikutnya, jus. Ini saya additional tambahan. Jus. Teman-teman perlu tahu aslinya konsep jus dan smoothie. Ya, jus itu adalah kita ngambil sarinya aja. Atau kalau bahasa sekarang itu slow juicer, gitu ya. Menggunakan alat di mana sayur atau buahnya itu dipres sampai keluar sarinya, nggak ada tambahan air, dan ampasnya dibuang. Itu adalah jus. Oke, paham ya? Jadi yang cuma diambil sarinya, ampasnya dibuang, itu adalah arti jus yang sebetulnya. Sementara smoothie itu adalah makanan ya dari buah atau sayur yang diblend, dikasih air tanpa ada tambahan yang lain-lain. Semuanya dimakan dengan serat-seratnya, dengan ampas-ampasnya. Itu adalah smoothie. Entah dibekukan atau tidak, itu tetap namanya smoothie. Kalau dibekukan dia jadi kental teksturnya, kalau enggak ya udah dia cair aja. Tahu ya bedanya? Nah, waktu Anda punya kondisi kronis, apalagi misal kayak Kananda ini, ternyata masalahnya sering lemes, sering fatigue. Nah, cek. Karena ada orang yang biasa minum jus ini,
yang cuman diambil sarinya, lalu kemudian dibuang ampasnya. Ini gulanya sangat tinggi, terutama kalau misal Anda minumnya itu yang buah, bukan yang sayur. Karena apa? Kita berpikir secara logika. Misalnya, kalau teman-teman jus kelihatan nggak ya? Ini, misal sebanyak ini ya. Jus, ini kita ngomong jus yang ampasnya dibuang. Oke, misalnya apel. Untuk menghasilkan, ini berapa sih? 330 mili sari apel, karena dia nggak pakai air, nggak pakai ampas. Bayangkan butuh berapa banyak apel. Ya, compare dengan kalau misalnya yang smoothie. Ada air, ada apel, lalu di blend semuanya, seratnya dimasukin. Komposisi untuk bikin jus ini, yang ampasnya dibuang, yang seratnya nggak dimakan, itu apelnya sangat pasti lebih banyak. Artinya, sukrosa yang dimakan itu jauh berkali-kali lipat lebih tinggi. Sementara, menurut studi, teman-teman boleh browsing internet, pinter-pinterlah sekarang banyak sumber kok. Ini sangat jelas gitu ya. Teman-teman kalau makan yang smoothie, yang dicampur semuanya seratnya dimakan, karena seratnya ini, ampasnya ini ikut dimakan, dia adalah controller atau pengendali, sehingga dengan jumlah yang gula yang masuk ke dalam tubuh, itu diimbangi. Jadi dia tidak terlalu lonjak untuk gula darahnya naik. Ingat, lonjakan gula darah tidak selalu sama dengan hasil lab darah gulanya normal. Jadi jangan hanya percaya karena ini darah transporter. Bukan berarti di level sel tidak kenapa-napa. Ada level sel, level darah, level organ. Jadi kalau misalnya masih simptom fatigue, ngantuk habis makan, bisa jadi dalam tanda kutip penyebab paling besarnya cek di golongan karbo dan juga buah yang dikonsumsi apa. Dari situ dulu ya. Dan teman-teman hati-hati yang biasa sering minum jus dengan pemahaman yang asli tadi, yang hanya sarinya saja. Karena itu bisa jadi membuat kondisinya justru tidak baik-baik. Karena apa? Cuman minumin gula, terutama yang buah ya. Kalau sayur nggak terlalu, tapi tetap kalau berlebihan, karena untuk mendapatkan sari misalnya bayam, untuk mendapatkan 300 ini, butuh berapa banyak? Itu kan banyak sekali. Itu berlebihan dari yang dibutuhkan dalam sehari. Semua yang berlebihan itu nggak bagus. Karena ada yang beberapa bulan ini saya lihat orang minum yang slow juicer ini yang dominan isinya sayur gitu ya. Buahnya hanya dikasih misal nanas gitu untuk pemanisnya sedikit, tapi beberapa kali minumnya dalam sehari. Dan itu berlebihan. Karena yang dibutuhkan itu justru di dalam tubuh adalah seratnya. Kak Nawang, pemakaian kecap asin? Boleh. Teman-teman mau pakai kecap, itu masih oke. Cari bisa mungkin kalau yang untuk bumbu-bumbu tambahan gitu ya, cari yang organik, kecap organik. Kalau saya sendiri masaknya kebanyakan pakai bumbu dasar, lada, garam, bawang putih, itu pun nggak banyak. Penyebab rasa kaldu tanpa MSG bagus nggak? Tergantung, Kareta. Kalau Anda menyebut brand, misal Totole, Totole itu MSG, dibaca aja. Ada monosodium glutamat di situ ya. Jadi kalau ada glutamatnya berarti dia tuh micin. Kalau misalnya ada kaldu jamur non-MSG, baca dulu label belakangnya. Karena depan belakang bisa berbeda. Tapi kalau sudah tahu, ini memang bahannya dia non-MSG, it's okay. Coba aja, pakai aja, nggak apa-apa. Sambil dilihat respon badannya. Saya sudah download aplikasi, tapi masih bingung cara penggunaannya. Kak Tritia pakai yang mana? Yang saya buat, bahasa Indonesia, atau yang bahasa Inggris, yang gambarnya piring putih itu? Bahasa Indonesia, oke. Oke, saya lihatin di sini ya. Ini aplikasinya. Nah, food list ini adalah jenis makanannya yang teman-teman bisa lihat.
Contoh, tadi kan saya suruh list dulu makanan yang teman-teman nanti biasa dimakan, dikasih daftarnya dulu, karena kan belum tentu semuanya sering dimakan. Jadi mulai dari yang paling sering dimakan. Diketik di sini, namanya apa? Misal mau cari bayam. Ya, bayam. Kalau hijau berarti dia low FODMAP, aman. Batasannya berapa sih konsumsinya? 2 cup masih aman, 76 gram. Artinya satu porsi utuh dia masih aman. Kelihatan ya? Di sini. Oke. Lalu kemudian next-nya kita lihat ubi. Nah, ubi ini kuning. Kita cek ada batasannya. Diklik dulu namanya apa gitu ya. Ada batasannya nih. Dia 70 gram masih oke. Jadi kalau konsumsinya 75 gram aman kok. Tapi kalau misalnya dia sudah 100 gram apalagi lebih, ini poliolnya dia gula alkoholnya tinggi. Makanya kalau orang kebanyakan ubi dia jadi kentut-kentut terus, buang angin. Karena gula alkoholnya tinggi. Nah, di sini ada plusnya. Hindari konsumsi jumlah besar. Seperti itu. Kita cek lagi yang lain. Brokoli. Ini ya, ini brokoli bagian batang itu kuning, bagian daun itu hijau. Nah, batasnya berapa? Di bagian yang daun-daunnya itu, teman-teman bisa makan satu porsi utuh, 75 gram kan, satu porsi sayur itu. Jadi, karena 45 gram aman, 90 gram juga aman. Jadi, satu porsi utuh brokoli masih aman. Sementara untuk batangnya, sebisa mungkin tidak terlalu banyak. Karena kalau dia sampai satu porsi makan batangnya, nah ini dia fruktosanya tinggi. Nggak kebayang kan? Batangnya brokoli itu sama kandungannya sama madu. Padahal dia nggak manis loh. Tapi fruktosa dia tinggi. Di sini kita mulai next level untuk belajar bahwa tidak semua yang nggak manis itu tidak mengandung gula. Gitu ya. Dan gula itu ada banyak nama. Kira-kira begitu. Apakah sudah dipahami? Tadi yang tanya siapa ya? Kak Tritia. Oke. Sudah bisa dipahami Kak Tritia? Saya tunjukin tadi untuk contohnya. Oke, sudah ya. Kira-kira begitu. Nah, saya tunjukin kalau misalnya teman-teman nanti yang, ini kan buatan saya nih ya, yang apa namanya, bahasa Indonesia. Ini saya berjuang untuk membuat ini dan hanya bisa Android. Nah, gimana kalau teman-teman yang pakai Apple gitu, handphonenya. Teman-teman pakai FODMAP yang bahasa Inggris. Mau nggak mau. Karena di luar ya sama. Ini tinggal dicek. Misalnya almond butter. Oh, ini 1 sendok teh aman gitu ya. Misal nih apel. Oh, almond nih. Saya klik. Oh, kalau 10 biji almond 12 gram masih aman. Tapi kalau 20 biji almond nggak aman gitu. Jadi batasan konsumsinya kurang lebih setiap kali makan itu 10 biji saja. Contoh apel. Ini apel merah ya, teman-teman. Tapi cuka apel hijau. Kenapa? Karena dia difermentasi. Kalau teman-teman cuka apel 21 gram atau 1 sendok makan masih relatif aman. 2 sendok makan juga masih relatif aman. Tapi kalau apel yang dikeringin, ini fruktosanya tinggi, poliolnya tinggi. Contohnya gitu. Tahu dan tempe ada di Android aplikasi. Nah, pertanyaan bagus. Tahu dan tempe itu protein bukan? FODMAP itu adalah yang terdapat di non-protein. Jadi kebanyakan di sayur buah dan juga makanan proses. Makanan kaleng gitu ya. Bumbu-bumbu saus-saus kayak gitu. Kalau protein ada sih di daftarnya, tapi sebaiknya nggak perlu dicari, karena kalau protein itu tidak ada FODMAP-nya, tidak ada gulanya. Dia kandungannya protein. Misal, chicken. Pasti hijau, teman-teman.
Coba yang saya punya. Ayam. Hijau ya. Apalagi sapi. Daging sapi. Low FODMAP juga karena memang bukan FODMAP dia golongannya. Dia protein. Oke. Nah, kecuali di sini ada yang susu. Susu ini kan dia tadi laktos. Laktos kan ada di FODMAP. Gitu. Contoh, apalagi tahu, tempe. Kok nggak ada nih dia tahu dan tempe nih belum dimasukin. Ya, ini semua low FODMAP kok teman-teman ya. Tahu tempe itu low FODMAP. Nanti dimasukin. Ini admin ada yang miss. Kayaknya anu ke hidden. Nih bawang putih ya. Bawang putih itu high, bawang merah high. Bawang bombay itu high. Nah, yang bawang acar itu dia low. Jadi teman-teman di sini bisa lihat ya. Kalau high itu berapa sih batasannya? Dibuka aja, diklik. Sekitar setengah siung atau 1 gram. Kecil. Cuman kalau bawang ini, saran saya, mungkin kalau selama ini teman-teman harus banyak, dikurangi saja. Misal, untuk tumis gitu ya, gunakanlah 1-2 bawang putih saja. Jadi nggak perlu yang banyak-banyak. Jadi mungkin kalau di sini kan, aduh kalau 1 siung itu kan sedikit sekali guys gitu. Ya nggak harus saklek juga, tapi paling nggak dikurangi. Dan jangan pagi siang malam ada bawang putihnya. Ini khusus untuk teman-teman dengan masalah pencernaan dan juga yang tadi lupus ya, karena ada guidance-nya. John Hopkins Lupus Center, itu mereka menulis begitu. Oke, next-nya pertanyaannya. Kol atau kubis, ada nggak? Ayo kita cari. Kalau nggak nanti dia dicatat ya, kalau misalnya kol ini low FODMAP. Nah, tadi kan ada contoh Kak Reta ya yang bilang, menurut saya ada nggak bisa makan, tapi dia ada di golongan low FODMAP sama. Ini sayur kesukaannya admin. Ini kol, ini raja sayur buat dia. Saya nggak bisa makan kol ini. Jadi mau mentah, mau dia dikukus dulu gitu ya, direbus, nggak bisa, perut saya tuh nggak enak. Tapi di sini dia low. Oke, Kak Reta, jika 1 porsi brokoli 76 gram, batasannya karena fruktosa dan sudah cukup, berarti anjuran dalam sehari kita makan sayur 3 porsi minimal, artinya harus dengan sayur yang berbeda. Betul, sebisa mungkin kalau sayur berbeda, karena untuk mendapatkan variasi nutrisinya juga, ya alasan pertama. Yang kedua, itu untuk menghindari intoleransi, karena ini kan tidak langsung nih efeknya ya. Kalau sudah makan misalnya 75 gram, terus nanti 75 lagi, terus 75 lagi, efek besoknya kita jadi rancu. Makanya sebaiknya kombinasi sayurnya kalau sedang diuji dia lumayan dibedakan. Gitu. Nah, ini lebih jelas ya. Zoom kali ini teman-teman mungkin yang sudah pernah ikut di mentoring sebelumnya ini ada banyak tambahan. Kol ungu, Kak Nawang, kita cari yuk. Kok nggak ada di sini admin? Kol yang ungu. Kayaknya waktu itu sudah diinput ya, warnanya ungu ya? Belum. Oke, kamu catat berarti tadi ada tahu, tempe, kol ungu ya. Kita cari di ini ya, di yang bahasa Inggris. Ini ya. Red ya, kalau di bahasa Inggris itu cabbage yang red, bukan purple dia. Di sini low FODMAP ya, Kanawang, kalau di FODMAP aplikasi. Oke, sambil bacain pertanyaan lain ya.
Ayam ditimbang saat mentah atau matang? Mentah. Semua hitungan protein, semua hitungan nutrisi, semua dari mentah. Kalau protein itu untuk hewani ya, tanpa tulang, tanpa duri. Jadi kalau ikan, ya daging ikannya saja. Kalau misalnya ayam, ayamnya saja, tidak pakai tulang dan mentah. Karena kalau sudah matang, jadi berbeda ukurannya. Gitu. Oke, Kareta, konsumsi probiotik dalam bentuk suplemen tiap hari bagus nggak? Jika stop, apa nih, STP ini maksudnya apa, Kareta? Setiap kali ya? Setiap kali konsumsi merasa better. Nggak apa-apa. Probiotik itu ada, dia bagus. Karena kan probiotik itu bakteri baik, gitu ya. Jadi kalau kondisi tadi ada gut dysbiosis, ada ketidakseimbangan antara bakteri jelek dan baik, waktu kita tambahin bakteri baiknya ini, probiotik ini, dia akan bisa membalance. Nah, kalau sudah tahu, ternyata better, pencernaannya baik, itu boleh dikonsumsi. Paling enggak, kakak bisa dalam kurun waktu 3 bulan, konsumsi itu secara terus-menerus, sambil dari makanan-makanannya diperbaiki. Jadi jangan cuma ngandelin probiotik ini yang suplementasi ya. Atau misalnya divariasikan dengan makanan asli. Sambil ngetes kan, karena makanan-makanan asli kan real food tetap lebih bagus. Tapi kalau mau dari suplementasi juga nggak apa-apa. Boleh 3 bulanan, nanti mulai dikurang-kurangi. Jadi tidak tergantung dengan suplementasi probiotik. Ya, kombinasi makanan itu kalau saya cocok dengan kimchi, sauerkraut, terus kemudian sauerkrautnya itu dari yang ungu tadi ya, kubis ungu. Kalau yang putih nggak terlalu cocok. Lalu please please. Kemudian dari kimchi, kombucha itu juga cocok. Tempe itu juga sebetulnya mengandung probiotik ya, cuman dilema kalau orang ternyata dia sensitif atau dia alergi dengan kedelai, kemudian makan tempe, sebetulnya dia probiotiknya bagus, tapi karena dia intoleran atau mungkin alergi dengan tempenya tadi, ya akhirnya jadi nggak nyaman malah gitu di pencernaan. Oke, ya kalau sudah pernah mencoba dan nggak bisa, berarti memang berarti kakak pakai suplementasi. Ya, tahu masih bisa. Ya memang beda karena kalau secara hitungan protein saja kan kedelai di tempe itu jauh lebih banyak ya. Dan dia difermentasikan. Kalau tahu kan nggak difermentasikan. Gitu, dan komposisi kedelainya dia lebih sedikit. Makanya jumlah protein di tempe itu kan 2 kali lipat dari yang di tahu. Oke, ini masalah ayam kampung sama ayam kota ya. Dada ayam yang sebaiknya digunakan itu ayam boiler atau ayam kampung. Ayam itu antara boiler dengan kampung itu bedanya di mana? Itu hanya beda ras, ya. Sebetulnya ini materinya panjang, tapi kesimpulannya begini. Itu seperti kita orang Indonesia, Anda itu ada yang orang Batak, orang Sunda, sama keturunan Tionghoa. Tapi kita sama-sama orang manusia yang ada di Indonesia. Kira-kira gitu ya. Jadi tidak ada statement yang tepat kalau dibilang ayam kampung itu lebih bagus daripada ayam boiler. Itu nggak ada dasarnya. Kalau yang dikhawatirkan adalah tentang suntik-suntik gitu ya, suntik hormon dan suntik antibiotik. Dan kalau ayam kampung itu karena dia liar, karena dia dilepas gitu, jadi dia lebih sehat. Pertanyaannya, zaman dulu dengan zaman sekarang itu berubah. Ya, kita jangan kaku, kita harus open minded. Saya pernah bekerja sebagai part of content creator dari salah satu ayam organik, ayam probiotik. Di situ saya jadi ngerti karena kepeternakannya kan. Di dalam peternakan itu ternyata ada rule, ada aturan. Saya lihat karena ketentuan-ketentuan dari pemerintah seperti apa. Nah, untuk suntik-suntik itu udah nggak ada.
Tapi ternyata kalau memang dibutuhkan untuk misal ayam yang sakit gitu ya, ada antibiotik yang dikasih dan itu langsung dicampur ke makanannya. Gitu. Jadi bukan disuntik. Ya kalau ayamnya 1000, siapa juga mau nyuntik, kan pegel ya. Gitu. Jadi itu udah nggak make sense gitu kalau masalah perkara suntik-suntik. Kalau hormon, ya itu untuk peternak yang nakal. Berikutnya, apakah ayam kampung itu lebih sehat? Ya, siapa dulu produsennya? Kalau misal kita bilang mengglobalkan ayam kampung lebih sehat, sekarang kalau di Jakarta, ayam kampung lebih sehat karena diumbar, Jakarta itu kotor. Justru lebih mengkhawatirkan yang dilepas, yang diumbar. Makannya apa? Plastik, sampah, semua yang kotor dia makan. Kan beda dengan di kampung atau di zaman dulu yang semuanya masih serba bersih. Nah, di peternakan-peternakan ini sama treatmentnya antara ayam kampung dengan ayam kota gitu ya, atau ayam boiler. Mereka sama di-treat, makanannya sama, minumannya sama, dan ada free range, namanya free range. Jadi tempatnya itu besar dan mereka tetap ada dalam pengawasan. Jadi ada dalam, ya di kandang, tapi ada space yang besar gitu untuk mereka itu bisa lari-lari kan katanya supaya happy dan sehat. Semuanya di-treat sama. Jadi balik lagi kalau ditanya better ayam boiler atau kampung, dilihat dari sudut pandang mana. Kalau mau ngomong sehat, kita nggak bisa bilang ayam kampung lebih sehat. Teksturnya beda, iya, orang beda jenis kok. Kayak kita aja dengan teman-teman yang mungkin ada di Papua gitu ya, mereka itu rambutnya keriting, kulitnya lebih gelap. Kurang lebih seperti itu, beda dengan kita yang di sini. Rambutnya dominan lurus, kulitnya mungkin lebih ke sawo matang. Ayam kampung lebih keras. Otomatis kalau misalnya mau pakai ayam kampung, ya nggak apa-apa. Tapi 100 gramnya dada ayam kampung dengan boiler, otomatis lebih banyak biaya yang dikeluarkan dengan menggunakan ayam kampung. Jadi kalau dari sisi ekonomisnya, ayam kampung akan lebih mahal, itu udah jelas. Tapi kalau dari sisi sehatnya, belum tentu. Tergantung siapa produsennya. Kalau ditanya saya, Keisha makannya apa? Sembarang. Saya nggak terlalu pusing sama broiler atau kampung dari dulu ya, tergantung. Kalau sup-supan, kalau yang bonbro, itu memang ayam kampung, betul. Itu kan ada purpose yang memang kita sudah paham ya. Kalau untuk sup-sup, kalau untuk ambil kaldu, memang akan lebih enak. Tapi kalau Anda mau bikin olahan seperti untuk isian pangsit gitu ya, atau makanan-makanan lain, tipe-tipe makanan kan beda, tipe-tipe masakan. Nggak semuanya ayam kampung itu cocok. Gitu. Jadi tinggal dilihat purpose-nya apa nih, tujuannya apa dulu. Terus menu masakannya apa, gitu ya. Kemampuan afford-nya seberapa, gitu. Dari situ kita akan bisa menyimpulkan mana sih yang the best untuk saya. Gitu ya, kira-kira. Oke, kalau sudah, kita akhiri ya. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang bergabung di Zoom kali ini. Untuk teman-teman mentoring, kita besok masih ada Zoom. Kita bahas tentang jam badan, sirkadian, dan juga masalah manajemen energi. Kalau buat yang teman-teman ikut kelas singkat dan mau gabung, langsung WA admin ya. Admin nggak akan remind kalau besok ada kelas apa, karena saya sudah sampaikan di sini. Dan please, teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain kalau misalnya menganggap merasa bahwa kelas ini punya benefit, karena saya sering nggak punya waktu untuk info kelas, sering kan infonya tuh dadakan gitu, karena dengan banyak kesibukan yang lain, kelas ini bukan sesuatu yang, karena ini bukan pekerjaan saya gitu, saya punya pekerjaan yang lain, dan kalau saya ada waktunya, saya lihat waktu, oh lumayan ini bisa ada senggang, apa baru saya open kelas. Nah, teman-teman, kalau misalnya merasa kelas ini bermanfaat, cukup affordable, terutama yang kelas-kelas singkat, boleh ya bantu share ke teman-teman yang lain, sehingga mereka juga bisa dapat edukasi terkait pola hidup yang sehat ideal dengan kondisi autoimun. Jadi kita nggak ketakutan berlebihan tentang makanan, tapi bisa fokus untuk menerapkan konsep yang ideal dan yang memang kita bisa dulu kerjakan tuh apa, gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat istirahat semuanya. Rekaman akan diberikan maksimal besok ya.
Sampai berjumpa di next Zoom. Selamat malam. Bye-bye.